Jadi tugas kali ini diambil dari materi katabolisme. Nama lain dari katabolisme adalah desimilasi. Nah, katabolisme ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Tugas kali ini akan membahas tentang respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan respirasi dengan menggunakan oksigen. Respirasi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang terakhir adalah transport elektron. Dari 4 tahap ini, kelompok kami akan membahas tentang glikolisis. Kita masuk ke dalam pembahasan glikolisis. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian glikolisis. Glikolisis merupakan proses mengubah senyawa glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Yang kedua adalah tempat terjadinya glikolisis. Glikolisis terjadi di dalam sel, lebih tepatnya di dalam sitoplasma atau sitosol. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya glikolisis bagi kesehatan. Tentunya, tubuh umumnya membutuhkan energi dan nutrisi agar seluruh sel serta organ tetap bekerja dan berfungsi dengan baik. Energi ini dapat diperoleh dari kandungan gula yang berada di dalam makanan ataupun minuman. Proses glikolisis juga turut berperan dalam merangsang pembentukan insulin, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar gula darah dan membantu sel-sel tubuh menggunakan glukosa sebagai energi. Bisa dilihat pada gambar yang sudah diperlihatkan bahwa proses glikolisis dimulai dari glukosa. Nah, bahan dasar dari proses glikolisis ini adalah glukosa, yang dimana glukosa merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Di sini saya akan menjelaskan proses glikolisis ya pada gambar yang sudah diperlihatkan. Glukosa akan mengikat. Jadi reaksi dari glukosa sampai fruktosa 1,6 disfosfat membutuhkan ATP sehingga reaksi ini dikatakan endekronik atau reaksi yang membutuhkan ATP. Sedangkan dari fruktosa 1,6 disfosfat sampai asam pirufat menghasilkan ATP sehingga disebut dengan reaksi eksergonik. Berdasarkan proses glikolisis yang sudah dijelaskan, maka terdapat hasil dari glikolisis, yaitu proses glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Dan di dalam 1 NADH-nya terdapat 3 ATP. Berarti glikolisis menghasilkan energi sebanyak 8 ATP. Selain glikolisis penting bagi kesehatan, glikolisis juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit, yaitu diantaranya diabetes, penyakit Alzheimer, dan anemia hemolitik. Beberapa dari penyakit ini diakibatkan dari proses glikolisis. Meskipun belum pasti disebabkan oleh proses glikolisis, namun hal tersebut diduga berkaitan dengan proses glikolisis, seperti diabetes. Singkat 1 fosfat dari ATP, yang dimana ATP adalah singkatan dari adenosin trifosfat, yaitu senyawa yang memiliki 3 fosfat. Jadi fosfatnya diambil oleh glukosa sehingga berubah menjadi senyawa ADP, yaitu adenosin difosfat, yang dimana hanya memiliki 2 fosfat. Karena glukosa mengambil 1 fosfat dari ATP, sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6 fosfat. Kenapa dikatakan glukosa 6 fosfat? Di sini saya akan memperlihatkan gambarnya. Glukosa merupakan senyawa yang memiliki 6 atom karbon. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena fosfatnya berikatan dengan atom karbon ke-6. Selanjutnya, glukosa 6 fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat akan mengikat fosfat lagi
dari ATP sehingga menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Fruktosa 1,6 disfosfat menyatakan bahwa fosfatnya ada 2, sedangkan 1,6 menyatakan bahwa fosfat yang pertama melekat di atom karbon pertama dan fosfat yang terakhir melekat di atom karbon ke-6. Selanjutnya, fruktosa 1,6 disfosfat dipecah menjadi 2 senyawa, yaitu PGAL atau fosfoliseratdehida. PGAL ini akan membentuk senyawa BPGA atau bifosfoliserat. Pada pengubahan PGAL menjadi BPGA, PGAL akan menghasilkan NADH, nikotinamida, adenosin, dinukleotida, dan hidrogen. Jadi NADH berasal dari NAD positif, nikotinamida, adenosin, dinukleotida. Dan hal yang sama pun terjadi di bagian sebelah kiri. Selanjutnya, BPGA akan membentuk senyawa PGA, fosfoliserat. Artinya, dari BPGA yang fosfatnya 2 menjadi PGA yang fosfatnya 1. PGA kekurangan satu fosfat yang bergabung dengan ADP sehingga berubah menjadi ATP. Dan fosfatnya menjadi 3 karena diambil dari BPGA. Terakhir, PGA akan berubah menjadi asam pilfat yang sudah tidak memiliki fosfat lagi. Fosfatnya bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP. Hal yang sama juga terjadi di sisi